Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekelumit kisah tentang sahabat terkenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi yang sangat terkenal. Ia begitu banyak meriwayatkan hadis sehingga tidak tertandingi oleh sahabat-sahabat lainnya. Orang-orang merasa heran terhadap dirinya karena dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira hanya dalam 4 tahun saja, ia mampu mengingat hadis-hadis Rasulullah SAW yang begitu banyak. Padahal ia masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah dan Rasulullah SAW wafat pada tahun ke-11 Hijriah. Ketika orang-orang bertanya, "Hai Abu Hurairah, bagaimanakah engkau dapat menghafal hadis begitu banyak?" Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sebabnya. Pada umumnya, saudara-saudaraku kaum muhajirin sibuk berdagang dan pulang pergi ke pasar. Sedangkan saudara-saudaraku kaum Ansor kebanyakan sibuk dalam pertanian, pulang pergi ke sawah dan ladang. Dan aku termasuk ahli suppah, miskin yang selalu duduk di majelis Rasulullah SAW. Aku makan jika datang makanan dan aku menerima apa adanya. Aku berada di sisi Nabi SAW ketika orang lain tidak bersama beliau, dan aku menghafal dari beliau ketika orang lain tidak melakukannya. Hingga pada suatu ketika aku menemui kesulitan menghafal, maka aku adukan hal itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Bukalah kain selimutmu." Aku pun membuka kain selimutku. Lalu Rasulullah SAW memberi isyarat dengan kedua tangannya di atas selimut itu dan bersabda, "Lilitkanlah kain itu." Aku pun melilitkannya ke dadaku, dan setelah kejadian itu aku tidak pernah lupa lagi. Ahlu suffah adalah orang-orang yang tinggal di tempat seperti zawiyah, ruang berzikir Nabi SAW. Mereka tidak memiliki nafkah tertentu untuk hidup mereka. Mereka seolah-olah tamu Nabi SAW. Jika datang hadiah atau sedekah kepada Nabi SAW, beliau akan memberikannya kepada mereka. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah salah seorang di antara mereka itu. Ia sering terlihat seperti orang gila karena lapar, sebagaimana telah dikisahkan dalam beberapa kisah. Meskipun demikian, ia tetap sibuk menghafal hadis-hadis Nabi SAW, sehingga karena jasanya dialah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ibnul Jauzi menulis di dalam Talqih bahwa ada 5.374 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis tentang jenazah. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang ikut sholat jenazah kemudian pulang, maka ia mendapat pahala 1 kirot. Dan apabila ia mengikuti sampai penguburannya, maka ia mendapat pahala 2 kirot. Dan 1 kirot itu lebih besar daripada gunung Uhud. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu agak ragu-ragu dengan hadis ini. Ia berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Pikirkanlah dulu sebelum mengatakannya." Abu Hurairah radhiyallahu anhu pun merasa tersinggung, sehingga ia langsung mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Setibanya di sana, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Bersumpahlah engkau, adakah engkau pernah mendengar hadis Rasulullah SAW tentang kirot?" "Iya, aku pernah mendengarnya," jawab Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Pada zaman Rasulullah, aku tidak pernah menanam pohon di kebun dan tidak pernah berjualan di pasar.
Aku selalu berada di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku hafalkan, dan apa saja makanan yang datang itulah yang aku makan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, benar, engkau lebih sering bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau lebih mengetahui mengenai hadis daripada kami. Tertulis dalam Musnad Ahmad. Mengenai dirinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku selalu membaca istighfar 12.000 kali setiap hari. Di tangannya selalu ada tali bersimpul sebanyak 1.000 simpul. Dia tidak akan tidur pada malam hari sebelum menyempurnakan jumlah tersebut dengan membaca Subhanallah. Demikianlah, semoga sekelumit kisah tentang sahabat besar Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini menjadi iktibarlah, jadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.